Udah, lindungi aku, Genshu. Gak ada yang mau, gak ada yang mau. Kamu bilang, kalau aku donasi berapa, urusan ini bisa selesai. Kalau donasi banyak, urusan kita ini jadi kurang baik sih. Umur 5 tahun aku bersumpah nikahi Yengqiu seumur hidup. Sudah naksir dia 20 tahun. Hati saya ini belum cukup tulus. Tidak mungkin. Buddha dengan cincin emas saya belum tulus, kamu terlalu tulus. Gosip luar gila, kamu lahir bawa cahaya suci, keluarga kaya bertahan karena lindunganmu. 2 tahun lalu sebenarnya bukan keluar negeri buat belajar, tapi ke Tibet, jadi Buddha hidup. Ini Buddha dari lingkaran Beijing sebenarnya gosip dari mana sih? Benar-benar dosa. Ibumu. Kok ngomong kasar? Bukan kasar, itu ibu. Maksudnya, ibumu yang bilang kalau kamu selama ini terus naksir Yanchu, sampai umur 30, belum pernah dekat sama cewek, makanya ibumu gosipin ke orang luar. Di luar bilang, kamu nggak bisa. Ayahku bisa. Udah tua tapi bikin aku punya adik, dia cukup umur aku jaga dosa. Dan keluarga bagus. Bahkan umur 60 nikah. Miss Yanchu bisa punya 2 anak, 3 tahun, 5 tahun lagi. Ini telepon Anda. Siapa? Anakku ada sama aku. Siap-siap saja. Sobat, tiket. Halo. Ada ya ayah, kayak kamu? Ibumu di mana? Aku antar kamu. Cari dia. Kamu udah gak punya ibu ya? Kesian banget. Ayah juga gak ngurusin. Iya, bener juga sih. Laki-laki, brengsek. Wih, sobekin tiketnya. Siapa yang diculik sih? Anak saya. Lucu. Sejak kapan seorang putra Buddha bisa punya anak sendiri? Mau nipu nggak? Mikir dulu. Hei, tuan muda. Cepat telepon. Buruan. Oke, itu sekarang di lobi hotel. Tidak apa-apa, gak merepotkan. Ayahmu sebentar lagi sampai. Tunggu dikit lagi. Kakak, kamu wangi banget. Anak kecil, banyak akal. Nyonya, pengantin pria datang. Kamu ke sana, aku jagain sini. Tuan-tuan, kakak ada urusan mendadak. Gimana kalau kamu tunggu sebentar di sini sama kakak ini? Nanti kalau ayahmu datang nanti, ajak dia untuk ikut ke pernikahan kakak, ya? Kita akan ketemu lagi sebentar lagi nanti, ya? Hei tuan-tuan, kenapa? Di hotel sendiri aja bisa hilang. Mamamu mana? Nggak sopan, tapi itu mamamu. Dia main kartu di kamar atas. Pernah nggak dibilangin? Jangan ngomong sama orang asing. Soalnya kakak tadi cantik banget. Aku suka. Pengen bareng dia. Jangan keluar dari pengawasan orang dewasa. Hari ini kamu nggak boleh nonton kartun. Kakak, jangan galak gitu dong. Lihat nih susunya keren banget. Hei, tuan, dasar bocah nakal. Hari ini harus aku ajarin kamu. Tuan muda. Pesye, kamu marahku. Mau robek tiket. Aku akan bilang ke ayahmu. Tuan muda sabar. Tuan kecil juga sabar ya. Ini di depan umum nanti citranya jelek. Baiklah. Mohon tahan dulu. Sebentar. Ini mirip apa? Kayak
Kelinci abu-abu gede. Kalian berdua masih anak-anak. Silakan pengantin pria masuk. Itu kakak cantik, Kak. Aku juga mau nikah. Yan, Xiu. Kelihatannya pengantin pria agak gugup. Ayo kita beri tepuk tangan buat dia. Kasih semangat ya. Sekarang kami persilakan pengantin pria masuk lagi. Jangan menikah dengannya. Yang Qiu, aku gak bisa menikahimu. Aku cuma cinta Wan-Wan. Satu orang saja. Pada saat Fa muncul. Pertunangan tapi gak ada perasaan. Kamu juga lebih tua dariku. Aku, anggap mundur sejuta langkah. Sekalipun kita benar-benar menikah. Kamu bisa terima pernikahan tanpa cinta? Udah gak usah mundur sejuta langkah, ngomong aja di sini. Jauh juga, aku gak dengar. Terserah kamu gimana. Aku gak mau nikahi kamu dengan hati gak ikhlas. Wan-Wan, dia cinta sejati aku seumur hidup. Kalian berdua tuh pasangan busuk. Sok-sokan cinta sejati. Jijik banget. Kakak, hari bahagia ini aku nggak perlu ungkapin semuanya ke kamu. Tapi cinta itu nggak soal siapa lebih dulu. Kamu tahu ini hari bahagia aku. Malah bikin aku susah. Kamu anak durhaka. Berani-beraninya mukul adikmu. Pernikahan ini kayaknya kamu memang gak mau nikah. Yenshu, lihat dirimu. Kayak perempuan galak. Siapa berani nikah ini? Kalau bukan mama aku atur pertunangan, siapa mau nikah sama kamu? Kamu! Kak, mereka nyakitin kakak cantik. Cuma rebut kakak cantik. Jadi istri aku. Antri belakang. Ya, dia istri aku. Kakak cantik. Dia bilang, kamu istrinya. Loh, benar-benar seperti yang dia katakan tadi? Apakah kamu memang menjadi istrinya yang dia cintai dengan tulus dan benar-benar bersedia berbagi hidupnya dengan dia? Seorang satpam bawa anak. Lucu banget. Kenapa? Gak boleh rebut pengantin. Loh, tukang main cewek. Minggir dulu, biar aku yang jadi pengantin pria. Kamu benar-benar bikin masalah. Satpam bawa anak. Berani rebut pengantin. Kamu gak mikirin muka keluarganya? Kakak, kamu ini malah merendahkan diri sendiri. Jangan ngomong gitu. Orang 60 jadi satpam, aku 20 udah jadi. Jalur salah 40 tahun, aku nggak harus lewat itu. Kamu... Kamu tak tahu malu. Satpam, kenapa aku nikah sama dia? Dia jadi suamiku, jadi menantu keluarga Yan. Kamu. Zhang Chu. Mau nikah sama aku nggak? Cincin, aku ambil dulu. Kalau sudah pakai cincin dari aku, nggak boleh kabur. Wajah ini bikin Ling Sheng tertekan seumur hidup. Aku balas dendam. Terima kasih sudah membantuku. Kapan saja, aku siap membantu. Maaf hari ini bikin kamu lihat malu. Ayah dan adikku memang gak mau aku menikah. Sengaja bikin masalah. Kenapa? Karena wasiat ibuku bilang, aku cuma bisa mewarisi yang grup kalau aku menikah. Perusahaan ini memang ibuku yang bangun dari awal. Aku gak mau jatuh ke tangan orang luar. Jadi, kamu nggak suka cowok itu?
Lumpur yang nggak bisa diangkat. Siapa yang cari cowok di tempat sampah? Oh, iya. Bantu aku pura-pura ini beberapa waktu lagi. Nanti kalau aku dapat hak waris, aku akan kasih kamu 5 juta. Setelah itu kita cerai. Aku nggak bakal ganggu kamu. 5 juta, terlalu sedikit. Kamu agak tamak ya. Aku kasih 50 juta, supaya kamu tetap di sisiku. Kamu masuk peran terlalu cepat deh. Tapi punya 50 juta pun nggak guna. Selama ada Lingshen, aku nggak mau lagi berurusan sama anak orang kaya. Iya, aku terlalu cepat terbawa suasana. Gimana barusan kerasa nggak jadi bos romantis? Profesional banget. Oh iya, aku belum tanya namamu. Hei Shi, Yansio, senang bekerja sama. Tuan Muda, uang mahar. Kamu panggil dia Tuan Muda? ini keluarga Pei Satpam. Satpam keluarga Pei XX. Ja? Benar. Dia dulu satpam keluarga Pei. Hari ini nikah. Aku sengaja datang untuk mengucapkan selamat. Cantik. Lalu, kenapa kamu panggil dia Tuan Muda? Kenapa? Cantik. Mau tahu? Tanyakan saja ke wakil direktur Han ya. Begini ceritanya. Perusahaan kami demi menghormati satpam memanggil semua satpam dengan sebutan Tuan Muda. Itu budaya perusahaan ya. Budaya perusahaan. Keluarga Pei. Kamu juga bermarga Pei. Kamu, maaf. Saya punya Kamu sudah ada pengalaman kerja di perusahaan besar. Kalau kerja di perusahaanku, aku angkat kamu jadi kepala satpam. Terima kasih bos, saya siap mulai kapan saja. Mau tanya, kalau dipanggil Tuan Muda beneran, gimana jadinya? Dia tinggalkan presiden multinasional, jadi satpam. Jangan banyak bicara. Aku jadi kepala pengamat. Nona Yan tahu satpamnya presiden grup P, ekspresinya gimana ya? Tutup mulut, kurangi bicara. Berbanyak kerja. Investasi di perusahaan Yen harus beres hari ini. Jangan sampai gagal. Ini mahar pertama buat istriku. Memang sangga ganteng ya. Tuan muda kita yang tampan dan memukau. Meski hanya memakai baju seperti ini yang terlihat sederhana, dia tetap terlihat sangat ganteng dan memikat perhatian di mata kita semua. Saya kerja paruh waktu sebagai satpam malam di kompleks ini. Satpam, saya keluar dari rumah orang. Kamu habis dari mana? Saya juga kerja sambilan, perbaiki pipa air, harus cari uang, susah banget biaya anak. Kamu capek banget. Sini, naik mobil. Di sini, macet. Sabuk sudah dipasang, duduk yang benar. Ada apa? Kayaknya mobilnya rusak, saya turun. Cek. Biar saya saja. Kamu cantik banget ya. Gimana kondisi mobilnya? Sepertinya mesin rusak. Harus dibawa ke bengkel. Kamu juga bisa benerin mobil. Kerja paruh waktu. Pernah belajar reparasi mobil. Kamu kerja berapa macam sih? Mbak, mobil rusak nih. Enggak, suamiku bongkar buat iseng, biar otot terlatih. Sebenarnya, hari ini kejadian besar. Mestinya aku antar kamu. Tapi mobil sport dari Kak Sheng cuma 2 kursi. Maaf ya. Dadah. 2 kursi aja perangko. Tenang, aku ada solusinya.
Yakin mobil ini Silakan, bos. Tuan muda sudah lihat mobil yang saya kirim? Tuan sudah lihat mobil yang saya kirim? Saya parkir di pinggir jalan. Nggak berani ganggu Anda dan Nyonya. Helmnya saya gantung di setang sepeda listrik. Perintah Anda, sembunyikan identitas. Tuan muda, saya ngerti kan? Tuan, saya ngerti kan? Dengar penjelasan saya. Hei Xie, kok kamu tahu aku suka sepeda listrik? Cepat bantu aku naik. Aku mau memimpin sendiri. Seru banget. Aku memang suka sensasi ngebut seperti ini. Apa? Aku nggak dengar jelas. Gimana kalau aku pelan sedikit? Aku juga nggak buru-buru kok. Kamu capek duduk di belakang. Sebenarnya kamu bisa santai aja. Santain aja. Oh iya, rapat sore ini penting. Jangan banyak minum air, ya. Aku nggak pegang pahamu kok. Maaf ya, aku... Gak apa-apa. Tambah gas. Hari ini kita harus beda dari yang lain. Apa? Kamu bilang suka tidur di lantai? Kenapa kamu suruh aku ke sini? Kita mau ke pay group buat investasi. Mana ada bisnis serius yang harus ke paper? Ganti tempat. Bukannya dulu kamu kerja di sini? Maaf, di sini nggak boleh parkir motor listrik. Lope, baru berapa lama aku nggak kerja di sini? Kamu udah lupa nama aku. Kalau kamu kerja bagus, bisa naik jadi ketua satpam. Iya, Lope. Halo, Lope. Mantan rekan kerja aku dulu. Orangnya baik banget. Permisi, mobil kami mestinya parkir di mana? Tentu. Kawin sama satpam, bahkan mobilnya juga sederhana banget ya. Nggak tahu deh, mobil ini bisa masuk gerbang pay group nggak ya? Mobil kita boleh nggak masuk gerbang pay group? Boleh. Tentu boleh. Di sini ada ruang parkir WP, langsung ke kantor presiden. Kamu ngomong apa? Motor listrik boleh parkir di ruang VP? Mobilku itu supercar, ngerti nggak? Supercar. Kalau nggak ngerti, pesawat atau tank hari ini parkir di luar. Oke, hari ini aku ada urusan penting, nggak mau ribut sama kamu. Maaf, Anda nggak bisa masuk. Aku baru keluar. Nggak lihat. Lope, dia boleh masuk gedung kantor nggak? Kayaknya nggak boleh deh. Dengar nggak? Cepat pergi, nggak boleh masuk. Aku putri keluarga Yen, datang buat diskusi kerjasama. Siapa juga nggak? Halo Nona Yan, silakan masuk ke TV parking. Makasih, ya Master. Tuan muda. Bukannya ini budaya perusahaan kalian? verifikasi sidik jari berhasil. Kenapa sidik jarimu bisa dipakai di lift WP? Dulu aku khusus jaga lift buat Pape. Cepat masuk, jangan telat. Lalu, dulu kamu pernah ketemu Pape nggak? Kudengar dia dingin. Tiap hari makan vegetarian dan baca doa, bahkan nggak ada aura manusia di dirinya. Tidak, dia ramah banget. Kabarnya anak muda dari Beijing kayak gini. Kebanyakan mereka nggak punya keturunan karena itu nggak bisa. Itu cuma rumor. Ini sangat bisa kok. Kok kamu tahu? Kamu sering lihat artis kecil naik lift VIP, diam-diam, buat ketemu dia. Tidak. Orangnya jujur, anak muda bagus. Nggak percaya. Kamu harus percaya. Wajib percaya. Istriku, aku mau ke toilet dulu. Kamu ke ruang rapat aja. Tunggu aku di sana. Cepat ya, jangan lama. Bukan aku suruh kamu kirim kontrak investasi ke Yang Group. Kenapa kamu malah bawa orang ke sini? Aku belum bilang, Yen, grup yang ngajak duluan. Belum kasih tahu. Alarm tingkat 1. Jangan identitasku ketahuan. Dan aku juga harus menerima uang pengantin. Mobil sport, 2 kursi kamu parkir di mana? Yan Qiu, jangan sombong. Jangan kira punya suami satpam.
jadi ada yang belain kamu. Orang rendah congkak setelah sedih. Kamu ngomong sambil lihat kaca, ya? Jangan lupa keputusan Dewan Direksi. Siapa dapat investasi Peishi, dia yang berhak mewarisi. Kita bersaing secara adil saja. Sudahlah. Densheng sudah bantu aku urus semuanya. Pewaris Yanshi cuma aku. Wah, ngomong besar banget. Proyek investasi perusahaan harus lewat Dewan Direksi. Bapakmu aja nggak berani jamin bisa sukses, kamu masih berani sesumbar di sini. Satpam pantas ngomong begitu. Kalau bukan karena kamu nemu Yanchiu bekas pacar itu, mana bisa ke Peishi? Yan Wan, gatal lagi mukamu ya? Dengar, Peishi sekarang suami aku. Selama aku masih di Yanshi, dia berhak ikut semua proyek Yanshi. Apalagi semua orang tahu, perusahaan ini didirikan sama ibu aku dari awal. Kamu sama ibumu malah nggak punya posisi yang benar di sini. Kamu pede banget ngaku putri Yanshi, bersaing sama aku soal warisan Yanqiu. Jangan bawa-bawa ibumu. Ibumu sudah lama meninggal. Tahun-tahun ini, Bapak yang jalankan perusahaan. Yanshi sudah ganti pemilik lama. Jaga bicaramu. Kalau mau pindah tangan, coba tanya Ren Xingsan berani ngomong kayak gini. Nah, kamu mukul aku lagi. Petinggi Pei yang aku kenal adalah bapak angkat Lin Shang. Kamu percaya? Aku panggil orang sekarang. Biar dia suruh kalian pergi. Oke, aku mau lihat siapa yang berani usir aku. Halo, bapak angkat. Ada satu satpam sama cewek gila. Di sini nindas aku. Cepet bantuin aku. Sayang. Satpam mana yang berani bikin masalah di Pei Group? Aku. Hei, kenapa sih jadi gagap? Cuma lihat satpam aja kok bisa ketakutan begitu? Bukan. Om angkat, pasangan ini hari ini mau rebut proyek investasi sama aku. Tolong suruh orang usir mereka. Dengar-dengar, kamu punya kekuatan sampai bisa kasih proyek investasi perusahaan ke orang lain tanpa lewat Dewan Direksi. Bukan. Siapa yang nyebarin gosip itu? Om angkat, kenapa takut sih? Dia cuma satpam kan? Lagian kan soal investasi sudah beres ya. Kamu Jangan asal panggil keluarga di sini. Siapa om angkatmu? Lagi pula, semua proyek di perusahaan Pei harus lewat keputusan Dewan Direksi. Berarti Vision memfitnah kamu ya? Tapi demi keadilan, kali ini kamu nggak ikut urusan investasi di perusahaan. Ya. Saya pergi sekarang. Om angkat, jangan pergi. Om angkatmu sudah pergi. Ngapain masih di sini? Mau rayain sama Vision? Kenapa aku nggak bisa tetap di sini? Di Yang Corporation juga ada bagianku. Maaf ya, semua sudah lama menunggu. Pimpinan Pei hari ini ada urusan. Nggak bisa datang. Pesan khusus. Urusan pendaftaran proyek diserahkan ke Nona Yanqiu. Serius? Dasarnya apa? Kalian sudah atur orangnya. Nggak adil. Kamu siapa? Keputusan bos kami nggak harus dijelasin ke kamu. Bawa orang ini keluar. Kalian berdua, lepaskan aku. Kelihatannya, ada yang bakal jatuh dari singgasananya. Nona Yanqiu, semoga kerjasama kita lancar. Suami Anda. Dia satpam terbaik yang pernah saya temui sepanjang hidupku. Sungguhan luar biasa. Ayo, mari kita pergi bersama. Saya akan traktir kamu makan di tempat favoritku yang memiliki makanan lezat. Cheers. Seru. Tunggu dulu. Kenapa ya angkat yang Wan takut banget sama kamu? Sebenarnya kamu itu siapa? Mungkin karena aku orangnya jujur, kamu tahu sendiri. Yang buruk nggak bisa ngalahin yang benar. Kamu yakin? Lagian dulu aku jadi satpamnya Pak Pei, numpang nama besar. Tapi itu
Ayo, 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 ayo. Malam ini kita harus mabuk sebelum pulang. Tempat tidurku. Ini kan rumahku. Kamu bawa aku ke rumahku sendiri. Apa maksudmu? Yanchu, kamu ngapain? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Dan apakah ada alasan khusus yang membuatmu bertindak seperti ini? Kamu ganteng banget ya. Menurutmu ini bisa dibilang membawa serigala masuk rumah nggak? Kayaknya nggak deh. Yanchu, kamu beneran sadar? Jangan teriak. Kamu harus ngerti aku. Bisa nggak kamu pura-pura nggak terjadi apa-apa? Kamu nggak marah kan? Nggak punya nyali. Kok bisa ya lihat orang cakep langsung nggak tahan? Yanchu, kamu keterlaluan. Hari ini bawa suamimu, itu keluar makan bareng. Aku sendiri aja kan bisa. Juga satpam aja gak bisa. Papa bilang harus ikut semua. Orangnya udah ngambek, masih mau makan apa? Hey, Kamu minum obat penawar alkohol ini dulu. aku kira kamu marah terus pergi. Aku memang marah, tapi aku nggak bakal pergi. Yang Q, soal ini kamu nggak bisa pura-pura nggak terjadi. Aku suka. Oh, iya. Walau hari ini weekend, tapi kayaknya kamu harus lembur. Soalnya papa minta kita makan bareng. Terus jangan deket-deket sama aku gini. Kita udah tidur bareng. Kamu beneran nggak mau pertimbangin aku? Aku nggak mau pacaran di kantor. Makan dulu yuk. Kenapa Pei tuan-tuan datang ke sini? Tuan muda hebat banget. Kenapa sih? Lewat sini aja. Lebih dekat. Aku agak gugup mau ke toilet dulu. Kamu ke ruang VP dulu aja. Nggak nyangka kamu bisa ngelakuin peran juga. Tenang aja. Aku di sini. Cepat pergi. Cepat balik. Aneh banget. Hari ini hari apa sih?
Tuan muda, kok sembunyi-sembunyi? Mau jebak siapa? Kamu ngapain di sini? Mau kagetin aku? Ada apa kalau aku datang ke restoran rumah sendiri? Memang aku suka kerja. Malah, kok kamu bisa tahu Pak Wang mau diskusi sama aku hari ini? Datang diam-diam, jebak aku. Temenin istri makan, dan keluarga. Jangan panik. Apa yang kamu ngomong? Sembunyi-sembunyi. Tidak ada apa-apa. Dapur baru saja dapat kepiting raja, aku kasih yang paling gemuk buat kamu. Kenapa Pei tuan-tuan datang sama kamu? Kalau enggak, Nyonya dan Tuan Bulan Madu Eropa, kamu nggak ada, jadi aku jagain sebentar. Bulan madu, lagi ya. Tolong jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia keluyuran. Nanti ganggu urusan aku. Sebenarnya harus gimana jaganya? Dia susah banget diatur. Bro. Ya, secepat itu. Urutan keluarga berubah. Kami punya hubungan ayah anak yang terbuka. Kami itu sekaligus teman baik dan anak yang akrab. Jangan ngomong sembarangan. Nanti aku kasih tiket ke taman bermain. Iyo. Kenapa kamu bawa orang bodoh ini? Plus bawa anaknya? Kamu nggak tahu hari ini acara apa? Kan cuma kumpul keluarga. Bego. Hari ini Lin Sheng sengaja undang Pak Wang buat bahas perluasan lini produksi. Kamu bawa si pecundang ini ke sini? Mau bikin keluarga yang makin malu? Ya? Kakak, kamu bawa semuanya. Malah cari masalah sendiri. Kamu jangan-jangan mau jadi ibu tiri orang lain. Otakmu rusak ya? Yang Q. Yang kayak gini mau warisi keluarga ya? Mereka selalu seberani itu, nggak sopan. Tuan sih, jangan takut. Papa aku bilang, orang gak sopan umurnya pendek. Berani ngedoain aku. Bocah, nggak sopan. Bullying anak kecil, benar-benar nggak beres. Orang seenaknya gini, pantas dapat hukuman berat. Bagus kerjanya, nanti aku tambahin tiket waterpark buat kamu. Sudah. Usir mereka semua. Keluarga yang nggak mau malu begini. Nggak bisa. Mereka semua adalah keluargaku yang sangat dekat dengan saya. Nggak boleh ada satupun di antara mereka yang pergi. Kamu punya selera yang bagus. Dapat investasi dari grup Pei. Pei Xie juga berjasa. Dia pantas tetap di sini. Sejak menikah dengan Satpam itu, kamu makin gak sopan. Jangan kira karena dapat investasi, semuanya jadi beres. Sebelum Dewan Direksi mengakui suamimu, kamu tetap gak bisa dapat hak waris. Kenapa? Wasiat ibu saya sudah bilang, asal saya menikah, saya bisa warisi perusahaan. Pak Mertua, apa ada hal dari istri saya yang belum bikin Anda puas? Saya paling gak suka dia menikah sama kamu. Suami yang gak berguna. Aduh, Pak, jangan marah. Kalau mereka mau tinggal, biarin aja. Pak Wang, si satpam kecil ini seumur hidup pun nggak ketemu. Mending biarin dia lihat-lihat dulu. Pak Wang orang besar, saya rasa kamu nggak bakal ketemu hari ini. Kamu cuma satpam. Berani juga ngomong sembarangan. Kamu tahu nggak hubungan saya sama Pak Wang? Dia kakek, kamu cucut. Lihat muka kamu yang nggak berharga. Hubungan apa lagi? Kamu, tunggu saja. Nanti saya bantu Wan dapat jalur produksi. Kalian bakal nangis semua. Pak Lin, Pak Wang tidak datang. Sajikan sekarang? Apa? Kamu belum bilang ke dia, ini penerus grup Lin yang memanggilnya? Pak Wang bilang tidak kenal. Ini siapa? Lin Shen, ternyata kamu tidak kenal Pak Wang ya. Saya kira kalian akrab. Mana mungkin? Kakak sepupuku bilang dia makan di sini hari ini. Pasti datang. Oh, saya paham. Jadi kamu nunggu dia kayak jebakan ya? Lin Sheng, sebenarnya ada apa ini? Kakak sih, bukannya janjian. Katanya soal jalur produksi aman kan? Pak Wang, saya sudah tahu sejak awal bahwa Anda pasti akan memberikan saya ini. Ya? Karena kita sudah bekerja sama sejak... Udah, hari ini kami tunggu Anda. Si kecil juga datang. Hari ini banner-banner keberuntungan buat saya. Watson, udah. Dulu saya pernah kerja paruh waktu, jadi satpam buat muda. Baca nasibnya, dapat rezekinya. Iya, betul sekali. Dia memang jago baca nasib. Udah,
Gimana kalau baca nasib saya sekali lagi? Saran saya, hari ini lebih baik kamu bayar dia. Saya kira kamu orang hebat. Ternyata cuma tukang ramal. Berani sekali. Kamu kok ngomong gitu ke Satpam Buddha? Bapaknya gimana? Masih sehat? Anda juga kenal bapaknya? Bapak saya tuh terkenal banget di daerah saya. Sama-sama dagang. Dia pengikut. Waktu itu saya datang buat berkunjung. Kamu ke Harvard, kita nggak ketemu. Harvard? Cheng Fo Zuyuan. Ternyata kamu memang anak Buddha. Kamu banyak keringatan ya? Sini, aku lap. Pak Wang, hari ini saya mau ngobrol soal lini produksi. Keluarga Lin bayar 2 kali lipat Mendukung yang si lini produksi. Kita juga nggak kekurangan uang. Kamu tahu kan, lini produksi kita selalu kerja sama Pesu. Terus terang, lini produksi, Pei putuskan. Pak Wang, saya dapat investasi Peishi. Mereka percaya saya. Kalau gitu, kasih aja lini produksinya ke dia. Yancho, tolong jaga mulutnya. Anak kecil, jangan campur bicara orang dewasa. Tidak sopan. Kamu tahu apa itu jalur produksi? Memalukan. Kenapa? Dasar bocah. Sama kayak bapaknya Satpam. Rakus. Memang aku nggak tahu apa itu jalur produksi. Tapi dia mampu kasih apa saja. Pak Wang, anaknya nggak ngerti apa-apa. Mohon maklum ya. Oh, makasih ya. Kamu makasih ya, silakan. Kenapa tanya aku? Oh, oke, cuma 1 jalur produksi. Kasih aja ke keluarga yang... Apa? Ya benar, kalau jalur produksi ini dikasih ke istriku, lebih bagus lagi. Oh. Nona Yancho, kita akan segera tanda tangan kontrak pengalihan. Mulai sekarang, jalur produksi ini jadi milik pribadi Anda. Benar-benar bisa ya? Pak Wang, Anda nggak mau dipikir lagi. Kami juga bisa bayar. Keluarga Lin pasti lebih kuat dari Yang Chiu. Aku paling sebel sama orang kayak kamu. Apa-apa ngomongin uang. Mulai sekarang aku nggak mau kerja sama lagi sama keluarga Lin. Kak Sheng, bukannya kamu udah janji sama aku? Anya? Semua kerja sama aku jadi gagal. Gara-gara kamu. Pembawa sial. Aduh, lihat deh gara-gara apa Ipar sampai marah begitu. Yang Cho, jangan terlalu sombong ya. Nanti yang sih pengen kembangin lini produksi ini. Masih harus minta istri gue biar dia kasihanin deh. Yancho, kamu beneran tega ninggalin Yanshi begitu aja? Tenang, nanti rapat dewan direksi dan dapat hak warisnya. Lini produksi ini bisa kamu pakai sesuka hati. Aku juga pengen pacar. Ya? Bawa pergi. Pei tuan-tuan. Kamar mandi di sini, bawa pergi. Lepaskan. Aku nggak peduli. Kenapa cuma aku yang repot ngurus anak, kamu santai-santai di luar? Kamu sendiri bilang suka anak kan? Anak ini bukan bagianmu ya. Aku repot sendiri besarin anak, kamu malah pergi. Tidak berhati. Waktu masih kecil, sama persis kayak kamu, nggak tahu? Tuan-tuan ternyata. Jadi mereka sebenarnya kalau gitu semuanya jadi masuk akal. Pantas wakil presiden Han baik banget sama Peishi. Makasih, kamu perhatian banget. Kenapa? Terima kasih. Aku suamimu. Ini memang tugasku. Peishi, aku dapat investasi keluarga P dan jalur produksi hari ini. Kamu kerja keras. Kalau aku, sebenarnya nggak bantu banyak. Sebenarnya aku sudah tahu. Kamu tahu apa? Aku sudah tahu hubunganmu dengan wakil presiden Han. Kamu nggak perlu sembunyi lagi. Wakil presiden Han itu sponsor kamu kan?
Aku tahu kamu susah mengurus anak sendirian. Tapi nggak harus kerja keras banget buat cari uang. Tapi tenang, aku ngerti kok. Kamu ngomong apa sih? Kurang paham. Tenang, aku pasti usaha cepat warisi perusahaan. Nanti kalau uangnya udah aku dapat, kamu bisa kerja jadi kepala satpam di sini. Nggak perlu kerja di villa lagi. Bisa hidup tenang sama tuan-tuan. Semuanya bakal baik-baik saja. Dengerin aku. Semangat ya. Bawa barangmu. Langsung pergi dari sini. Aduh, Tuan Muda, aku nggak pergi. Kita selalu bareng, nggak punya tempat lain. Kembali ke rumah lama, Pe. Ke bawah jembatan. Bebas kemana saja. Kalau bikin istriku kabur, aku langsung kirim kamu ke Afrika buat tambang. Pokoknya aku nggak pergi. Nyonya suruh jagain kamu. Aku nggak kemana-mana. P. C. Thank you. Keluar. Hidup sama istrimu. Harap. Pantas saja sering lihat kamu di sini. Ternyata ini rumah Pak Han. Ini rumahku. Pilihanmu benar. Tenang saja, kakak nggak bakal biarin kamu nggak punya tempat tinggal. Aku akan ajak kamu ke suatu tempat. Ajak aku ke sini. Buat apa? Beli rumah lah. Proyek baru dari Fair Group. Kali ini harus bisa dapat. Perumahan terbaru kita, belakangnya ada gunung, depannya sungai, benar-benar pilihan terbaik untuk rumah baru Anda. Santai aja. Uang buat beli rumah aku ada kok. Nggak usah kayak orang ngumpet gitu. Mesti banget uangnya dikasih ke perusahaan, Pe. Ada rekomendasi? Kalau mau beli, pasti harus pilih unit terbaik dong. Cuma sayang, kalian nggak bisa beli di seluruh kompleks, cuma ada satu. Hari ini aku ambil. Tunai, kartu. Maaf, kakak. Gegesha mau kasih aku yang terbaik. Dia sayang banget sama aku. Silahkan beli aja. Aku nggak kepikiran beli unit terbaik kok. Kenapa? Uang di kartu kamu harus aku ajarin pakainya? Iya juga. Kamu sama suami bego. Itu kayaknya nggak sanggup beli. Penjaga keamanan aja bisa dapat duit berapa sih? Punya duit juga nggak bakal bisa beli. Mending pulang aja deh. Pahan, nggak denger ya? Bilang aja unit terbaik nggak bisa kamu beli. Pahan, kalau aku tambah duit gimana? Tetap nggak bisa. Kenapa nggak bisa beli? Karena unit terbaik kami khusus buat penjaga keamanan. Cuma mereka yang bisa beli, keren banget kan? Luar biasa. Alasan itu kamu pikir. Jangan khawatir, Tipei. Anda tak kehilangan muka. Aturan omong kosong macam apa kamu? Budaya perusahaan peduli penjaga keamanan. Penjaga keamanan memenuhi syarat tapi tak punya uang beli. Ini hanya alasan tidak mau menjual saya. Raja, keamanan. Diskon 10%. Bahkan, jika Anda mematahkan tulang, dia tidak mampu membelinya dengan pendapatan. Tak punya uang beli. Suami saya Adalah penjaga keamanan sejati. Kartu, kredit, lengkap. Oke, beli Raja Gedung penuh. Dapat dekorasi mewah. Selamat tua pemilik baru, Raja Gedung Baik. Keterlaluan! Anda mendiskriminasi orang kaya. Mendiskriminasi kelas. Mengapa Anda memiliki dua wajah? Anda diskriminasi saya tadi. Mengapa tidak katakan Anda buat oposisi kelas? Saya ingat hari ini, tunggu, kan, lihat. Saudara Syam, jangan pergi. Kita tidak beli Raja Gedung. Beli yang lain. Li Kentut, tidak bisakah kamu melihat mereka bercanda denganku? Naik. Ayo, swipe kartu aja. Mau beli apa lagi? Bukannya ini semua punyamu. Kok kamu senang banget? Senang, beli apartemen unggulan 10%. Dapat renovasi mewah. Paling penting, ingat muka Lin Sheng dan Yin Wang Wang kayak abis makan kotoran, rasanya puas. Aku bisa bikin kamu senang terus tiap hari. Aku traktir. Kamu es krim.
Bikin Lin Sao marah. Masih mau kabur? Udah nggak sempet kabur. Udahlah, jangan lihat lagi. Ayo hitung sampai 40. Selesai, kita pulang. Tapi mereka ada 4 orang. Cukup nggak kalau cuma 40? Aku hitung 60 aja deh. 1、2、3、4、5、47、48、49、50。Tenang, nggak apa-apa. Aku malah nambah 10 hitungan. Kamu malah tambah lucu waktu takut. Ayo kita cepet pulang. Maaf, kamu nggak apa-apa kan? Astaga, kenapa kamu berdarah? Tuan muda. Kamu benar-benar nggak apa-apa. Cek lagi. Luka luar, nggak masalah. Terus, gimana sama para preman itu? Lapor polisi. Nggak usah, nggak perlu lapor polisi. Sebenarnya itu aku nggak sengaja nyakitin dia. Kalau gitu, lukanya ada yang perlu diperhatiin? Tidak ada. Perhatiin kamu aja. Nggak apa-apa. Nggak sakit kok. Kamu nggak apa-apa aja udah bagus. Nanti di rumah, jangan lupa kasih obat ya. Aku kan bukan dokter. Kalau gitu, aku ganti ngomong ya. Kalian berdua agak bikin enak nih. Lanjut mesra-mesraan di rumah aja. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Nggak apa-apa, lanjut aja. Kulihat Hanrang itu kayaknya masih belum bisa move on dari kamu. Aku sama Hanrang itu nggak ada apa-apa. Aku suka cewek kayak kamu. Bukankah terakhir kita sudah Itu karena mabuk. atau Mau coba rasain lagi? Kan gitu dong, kamu ngelawak banget ya. Terus gimana nih? Apakah ada cara lain yang lebih seru atau lebih sesuai dengan yang kita inginkan saat ini? Aku benar-benar penasaran dengan ide-ide kreatif yang kamu punya. Selanjutnya. Loh, karena setiap kali kamu ngomong, selalu bikin aku penasaran dan ingin tahu lebih. Lanjut. Kak, kamu sekarang sadar banget. Lagi mikirin apa? Sama kayak kamu. Lukanya kebuka lagi. Jangan salahin aku ya. Dasar nakal, sembuhin dulu lukamu baru ngomong. Mau sarapan ala Cina atau barat? Atau ada saran lain? Saran aku, pakai baju lebih tebal. Aku saranin kamu pakai baju lebih tebal. Aku bisa nggak pakai baju sama sekali kok. Gak perlu sampai begitu. Ngomong-ngomong, gimana lukamu? Kamu terlalu bersemangat semalam, jadinya nggak cepat sembuh. Jangan ngomong ngawur deh. Ada satu pertanyaan lagi. Aku mau tanya lagi. Kamu beneran gak mau coba sama aku? Tidak mau. Oke, udah kuduga sih. Tapi tetap aja agak sedih. Maksudku, sebelum kontrak selesai, aku gak akan mikirin itu. Tapi aku kasih tahu ya, sabarku ada batasnya. Pertanyaan sama, tanya sekali. Kamu pikirin baik-baik ya. Oke, aku ngaku aku bohong tadi. Ke kamu, aku selalu sabar kok. Kamu
suka aku. Pertanyaan itu kurang tepat sih. Kamu harusnya nanya, sejak kapan aku mulai suka sama kamu? Halo, Ma. Ada apa, Pe? Tuan-tuan bilang kamu bawa cewek cantik ke rumah. Kamu keren juga ya. Nikah tapi nggak ajak mama minum pesta. Pei, tuan-tuan bocor mulut. Sabar dulu, nanti pas waktunya aku bawa dia pulang. Nggak bisa nunggu. Sebat mau istri? Mau lihat? Oke, ngerti. Ganti baju, temenin aku urus sesuatu. Ayo turun, ngapain sih? Bawa aku ke sini. Udah dapat bantuan gede dari keluarga Pei, harus jaga hubungan dong. Nyonya Pei suka teh batu. Tolong. Angin apa nih, Pei Xiaoye balik ke rumah? Kalian saling kenal nggak? Kenal atau nggak sih? Nggak kenal. Jadi kenal. Jadi, jangan ngasih kode ke saya. Kita harusnya saling kenal ya. Ibu, nggak perlu pura-pura lagi sama saya. Memang saya cuma satpam, tapi istri saya tetap cinta sama saya. Kamu nggak cocok buat dia. Maaf Bu Pei, saya Yan Xiu, manajer dari Yan Group. Halo Nana, Yan. Maaf tiba-tiba, saya ingin mampir ke rumah Pak Pei. Dia sudah banyak bantu Yan Group, tapi sampai sekarang kami belum sempat ucapkan terima kasih langsung. Aduh, anak saya yang satu itu akhir-akhir ini selalu nggak pulang. Saya khawatir dia kenapa-kenapa di luar. Jangan khawatir Bu. Saya kenal Pak Pei. Dia nggak akan... Tidak punya keturunan adalah ketidakbaktian terparah. Biar dia mati di luar, dia harus kasih saya cucu dulu. Nona Yan, kamu punya kondisi begitu bagus. Kenapa memilih menikah dengan seorang satpam? Satpam itu baik kok. Menurutku, kepribadian jauh lebih penting dari harta. Aku bisa cari uang sendiri. Aduh, gadis sebaik ini menikah anak saya pasti luar biasa. Mama, kamu. Maksudku, Pak Pei punya jodohnya sendiri. Gimana kalau kamu pertimbangkan anak saya? Kamu tahu sendiri kondisi keluarga kami. Nyonya, merebut orang terang-terangan gini kurang baik loh. Maaf, Nyonya Pei. Aku sudah menikah dengannya. Berarti, aku pilih dia. Saya sangat berterima kasih atas niat baik Anda. Istriku, aku nggak akan pernah membiarkanmu kecewa. Karena aku akan selalu berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi harapanmu dan menjaga kebahagiaan kita bersama. Tuan Si, akhirnya kamu datang. Jadi, istri memang gak mudah. Tuan Zi akhirnya mau mengakuimu. Jadi ibu tiri itu sulit ya? Aku ngerti semua. Tapi kamu beneran gak mau jelasin kenapa Tuan Zi ada di sini? Sebenarnya kamu pasti sudah tahu hubungan kita nggak biasa. Dia bermarga Pei, anakku juga bermarga Pei. Sebenarnya dia adalah anak hasil hubungan suamiku di luar perkawinan. Serius? Kasian. Ibu yakin mau ikuti cerita kayak gini? Kan masih keluarga sendiri. Dia kasihan, jadi aku bantu jaga Tuan Zi. Begitulah ceritanya. Nggak nyangka kamu cukup bekerja keras, udah punya backing besar, masih kerja banyak. Laki-laki, bekerja keras, percaya diri. Kak, temannya aku main.
Tunggu dulu, Mission. Aku mau ngomong. Bu, ini kurang pantas. Ambil ini. Kalian mau nikah. Aku nggak siapin apa-apa. Ini anggap saja hadiah pertemuan. Sisanya nanti aku tambah lagi. Makasih ya Bu Pei, terima kasih sudah selalu jaga Pei Xie dan Tuan Zi. Rumahnya sudah aku beli. Nanti kalau renovasi selesai, aku akan ajak Tuan Zi tinggal di sana. Kamu nggak keberatan Tuan Zi bukan anak kandungmu? Kalau aku sudah pilih Pei Xie, berarti terima semuanya tentang dia. Kamu di mana nemuin menantu sebagus ini? Takdirku memang begini. Dengar, cepat kasih tahu dia kenyataannya. Jangan sampai dia tahu sendiri nanti. Marah sampai pergi. Aku nggak mau bantu bujuk. Tenang aja, aku ada rencana. Soal mahar menantu sebagus ini harus siapin yang lebih banyak. Nih, dengar. Pulang nanti beresin ini. Kalau nggak, keluar dari keluarga Pei. Pokoknya akun kecilku juga udah aku latih. Gimana? Enak nggak? Enak sih, tapi kali ini nggak ketemu Profesor Wang lagi. Kalau nanti nggak lulus penilaian Dewan Direksi, hak warisnya harus dikembalikan. Profesor Wang. Kok suaranya familiar banget sih? Ternyata kamu Yang Q, teman sekelas lama dari dulu, yang kita kenal di SMA ya. Yan Qiu. Wah, teman lama ya. Kamu siapa? Aku Yuli, dengan nikahanmu ditinggalin. Akhirnya nikah sama satpam. Kelihatan sih bener sampai makan di kaki lima segala. Yuli, aku juga nggak ingat. Nama dan wajahmu cocok. Dulu wajahmu nggak segitiga benar ya. Kok sekarang malah kebalik? Kata-katamu kotor banget. Lagi pula, kayaknya aku nggak undang kamu ke nikahanku deh. Kamu nganggur ya, kepo kemana-mana. Lebih baik dari kamu. Nikah satpam, kayak mati. Katamu, satpam juga nggak mau nikahin kamu. Lihat muka kamu deh. Entah itu hasil oplas murahan dari mana. Pasti pakai bahan kelas berat nih. Tapi ya siapa tahu, kalau suatu hari kamu diculik, dagu palsumu bisa nusuk. Gak ada palsumu, terus kabur deh. Sayang, moodmu tajam banget sih. Suka. Sayang, ternyata kamu suami satpam dia ya. Tas sama jam tanganmu itu. Gimana? Itu semua produk branded yang suamiku beliin. Kamu cuma satpam, pasti nggak mampu beli kan? Tas palsu, jam palsu, teman palsu, semuanya palsu. Tunggu aja. Ayo, hormat untuk suamiku yang omongannya pedas. Cheers. Rumah ini keren banget. Semua perabot mewahnya pas banget di hati aku. Benar-benar paham aku. Ayo, lihat kamar tidurmu. Kejutan di dalamnya. Baru bener-bener ngerti kamu. Tapi aku malas banget gerak sekarang. Gimana dong? Gampang aja. Ini gaya desain apa? Bukankah kamu bilang suka tidur di lantai? Hari ini kita mau coba cara yang nggak biasa. Apa? Kamu bilang suka tidur di lantai kan? Ini yang kamu maksud kejutan? Aku buat super empuk. Ngapain aja di atasnya bebas. Nggak pegal pinggang. Kaki nggak capek. Tidurnya enak banget. Semakin kamu jelasin, aku makin curiga lantai ini ada sesuatu. Mau coba nggak? Aku butuh masukan dari klien. Kamu mau coba gimana? Leonie, alumni, Profesor Wang bakal ikut nggak? Oke, aku pikir-pikir dulu. Aku sebenarnya udah siapin kejutan lain buat kamu. Maksudnya apa? Reuni alumni, sebaiknya kamu datang. Siapa tahu ada kejutan yang tidak terduga. Oke, aku harus coba lihat apa yang
Kenapa datang sendiri? Sudah, saya atur. Kebutuhan menantu saya, tentu saya harus turun tangan sendiri. Tapi saya sudah bantu hubungkan kamu dengan Profesor Wang. Terima kasih. Bagaimana? Bantu menantu Anda dapat koneksi. Masih mau minta bayaran? Salah. Ini kesempatan buat kamu bantu menantu saya. Bayaran? Oke, kamu mau apa? Pulau kecilmu di Samudra Hindia. Tio. Bapak Pei, Putri keluarga Yan ingin memindahkan aula alumni ke VP Hall kita. Menurut Anda? Putri, keluarga Yan pasti Yan Chu yang urus. VP Hall kita hari ini dipakai buat Pay Group's Investors Meeting. Batalkan. Tentu kebutuhan menantu saya diutamakan. Pindahkan ke VP. Biaya gratis. Pilihkan beberapa anggur terbaik dan kirim ke sana. Pakai kartu Papay ya. Orang dari Beijing itu banyak duitnya. Jangan banyak omong. Aku bayar, ganti ruang VP nggak bisa. Nggak bisa dagang. Hati-hati aku lapor. Maaf, Nona Yan, ruang VIP benar-benar sudah dipesan. Sudah, jangan susah mereka. Reuni, alumni, bisa diadakan di mana saja kok. Nona Yan, ruang VIP sudah kami siapkan untuk Anda. Papay langsung menyerahkan ruang pesta dan semuanya gratis. Wan, Presiden Pei bukan orang terkenal Beijing. Dia baik banget sama kamu. Jangan-jangan. Yan Q, saya kira alumni cuma undang orang sukses aja. Kok yang nikah sama Sapam juga bisa diundang? Aku baru aja mewarisi Yan Group. Status ini oke nggak? Kamu lagi bercanda? Omongan kita sebaik itu, kok bisa jatuh ke kamu jadi pewaris Yan? Konyol. Yang Wan, keunggulannya apa sih? Jadi pihak ketiga atau goden kakak ipar? Kak, Yan Group udah aku kasih ke kamu. Bisa nggak biarin aku? Wan, sekarang kamu didukung sama si Buddha dari Beijing. Ngapain takut sama dia? Buddha dari Beijing. Kamu belum tahu ya? Kalau Lin Shen tahu, pasti langsung heboh. Tapi, hari ini aku bukan mau dengar cerita cintamu. Aku mau ketemu Profesor Wang. Kamu udah gak punya kesempatan. Jadwal Profesor Wang sampai akhir bulan semuanya buat aku. Dan ini juga langsung diatur sama si Budanya. Kak, kamu iri juga percuma. Buddha dari Beijing, kok apa aja bisa diterima sih? Minum yang hangat, urusan titipan ibumu. Sudah aku selesaikan. Om, sudah ketemu istriku. Hei, kenapa kamu nikahin istri yang galak begitu? Jangan ganggu Wan. Wan itu baik, tapi aku gak akan diam aja. Ini gelang yang dilelang bulan lalu. Laku sampai ratusan miliar. Gelang ini semahal itu ya? Itu harus dikembalikan ke Nyonya Pe. Kalau tahu mahal, jangan sembarangan pegang. Kamu mau ngapain? Kembalikan barangku padaku. Kok udah warisin Yan Corp? Masih perlu pakai barang palsu? Ini bukan barang palsu. Balikin barangku. Kasih palsu itu. Aset Yan, gabung. Gak sampai ratusan miliar. Masih bisa beli gelang semahal itu. Kak, sekarang kamu jadi icon yang Corp loh. Gelang palsu. Malu. Mending hancurin. Gelang ini dari Nyonya Pei. Asli bukan palsu. Kalau kamu hancurin, gak bakal sanggup ganti rugi. Sombong banget. Enggak deh. Istriku orangnya baik kok. Iya, aku pernah ketemu Yan Qiu. Dia anak baik. Yang ku? Bukan yang Wan ya? Waduh, ternyata aku salah orang yang dituju nih. Hei, kasih kamu Yang Qiu. Kamu bohong tanpa mikir. Memang benar Bu Andy. Pei memang beli gelang ini di lelang. Tapi dia kan mau kasih buat calon menantunya. Kamu pantas gak? Gak, calon menantu. Kayaknya benar juga ya. Kabarnya gelang ini warisan keluarga. Bu, Enwi, Pei beli. Langsung kasih menantu jadi pusaka. Wan. Kalau gitu, gelang asli Bu Enwi. Pei beli buat kamu. Wan, kita benar-benar beruntung. Nanti jangan lupa sama aku ya. Jangan asal ngomong. Aku gak ada waktu dengar kalian ribut. Balikin barang aku. Ternyata gelang ini palsu. Tapi Kak, hari ini kamu benar-benar malu besar. Sekali lagi, ini bukan barang palsu.
Bu Enwei, Pei di lantai atas Om Patian Chu, berani konfrontasi? Aku sekarang juga ke Bu Enwei. Pei, kamu gak malu? Ya, kamu siapa? Kok Bu Enwei? Pei mau ketemu kamu. Lucu banget. Yan Qiu, jangan bilang kamu menantunya. Yan Qiu, pantas jadi menantu? Kamu bilang ke semua. Tante, bisa jadi dia tuh budak rahasia dari lingkaran elit Beijing kan? Benar sekali. Aku memang benar-benar seperti itu. Tanpa ada sedikit pun kebohongan. Benar, itu memang aku. Kok kamu datang ke sini? Takut kamu dibully. Kakak ipar, kamu gak kira aku lupa soal kamu jadi satpam kan? Jadi satpam nggak boleh jadi buta ya? Wah, kamu pakai jas kayak gini. Kelihatan rapi juga. Tapi tetap gak bisa nutupin aura miskinmu. Masih pura-pura jadi Buddha di kalangan Beijing. Kamu jadi anjingnya aja gak pantas. Diem deh, kamu cuma bisa menjilat yang kuat aja. Wan-wan kita ini cewek yang disukai sama Buddha loh. Semua acara alumni hari ini diatur Buddha buat wan-wan kita. Tapi kalau Direktur Pei nggak atur, kamu harus percaya dia. Pantes aja. Udah Beijing kok sukanya ambil yang gak jelas. Tapi nggak apa-apa, kita cuma rekan bisnis. Aku nggak campur urusan pribadinya. Kamu juga bisa ikutan kok. Kamu cuma satpam. Pura-pura akrab sama Buddha, gak malu ya? Kamu bilang tempat ini diatur sama Direktur Pei. Kalau gitu, biar aku batalin aja ya. Sombong banget, emang kamu siapa? Gak usah gitu. Dapat gelangnya kita cabut aja. Tenang saja. Hak pakai aula VP sudah dicabut. Semua tagihan juga sudah diselesaikan dengan mereka. Termasuk yang di sini, masukkan mereka ke daftar hitam Pei. Aduh, aku takut banget batal masuk daftar hitam Pei nih. Maaf semuanya, pestanya harus dihentikan dulu. Pesta harus dihentikan dulu. Apa ini? Satpam ini tokoh penting Beijing. Wan-wan, apa ini? Kamu yakin kakak iparmu ini benar-benar satpam? Aku nggak tahu. Jangan-jangan kamu benar-benar. Sudah waktunya buka sampahnya. Pak Pei sudah menyiapkan sampahnya untuk semuanya. Kamu satpam bau. Sok banget di sini. Kok tokoh pentingnya nggak dengerin kamu sih? Kakak, mending kamu pergi aja. Jangan bikin malu di sini. Percaya sama aku tahu kamu mau bikin aku lebih dihormati. Tapi hari ini kayaknya malah jadi kacau. Kasih gelangnya ke aku bakal pergi. Asli atau palsu? Pokoknya itu barangku. Kamu benar. Tapi gimana aku bisa biarkan kamu pakai barang palsu dan bikin keluarga yang malu? Gelang ini aku sudah bantu kamu tangani dan buang saja. Jadi kamu gak usah memakainya lagi. Ya, karena aku pikir gelang itu sudah tidak layak untuk dipakai. Dan mungkin juga tidak sesuai dengan kebutuhanmu sekarang. Kalian sedang apa? Ya, Wan-wan, kamu tahu bikin masalah besar? Tidak apa-apa. Pecah ya. Pecah. Jangan sampai tanganmu terluka. Nyonya, maaf, gelang ini. Siapa yang memecahkannya? Gelang palsu, pecah, tidak masalah. Kamu siapa? Urusan kecil begini juga mau kamu campuri? Kamu bicara apa ke Nyonya Pei? Pei! Nyonya Pei, ibu rumah tangga keluarga Pei. Bilang, siapa sebenarnya yang memecahkan gelang ini? Bibi, itu Yan Qiu. Dia pakai gelang palsu, pura-pura menantu Anda. Saya bantu Anda. Saya menangkap dia. Jadi saya harus berterima kasih sama kamu. Tidak perlu. Dia sendiri yang cari masalah. Lakukan. Ini memalukan. Hukum dia? Maksudmu, gelang ini palsu. Kalian bantu aku memecahkannya. Iya, aku juga nggak tahu gelang jelek itu dari mana. Gelang ini aku sendiri yang pasangkan ke Yan Qiu. Puan Pei, saya tertipu. Gelang palsu. Aku takut Yan Qiu benar-benar bikin malu keluarga Yan. Ya Mama, jelas-jelas gelang itu kamu yang jatuhkan sampai pecah. Puan Pei, jangan dengar omongannya. Gelang ini dia yang hancurkan. Aku malas dengar kalian saling serang. Hari ini semua yang ada di sini akan dimintai pertanggungjawaban. Yang nggak sanggup ganti rugi, semuanya masuk penjara. Dan lagi, hari ini semua yang sudah menindas Yan Qiu akan dimasukkan daftar hitam perusahaan Pei. Tidak akan pernah diterima.
tidak akan pernah kerja sama. Woi, Pei, kami benar-benar sadar salah. Tolong ampuni kami. Yanshu, demi kita pernah jadi teman sekelas. Dulu memang kami nggak tahu diri. Kita nggak tahu kalau kamu orang penting. Yang Q11. Pesta hari ini diadain sama Fauzi buat kamu. Cepat bilang ke Bu NW. Pei, minta Fauzi bantu kami. Kamu bilang, pesta ini anakku yang adain buatmu. Mana mungkin Papa sebodoh itu bikin pesta buat orang kayak dia. Pesta hari ini memang aku yang adain untuk Yan Q. Dan juga Profesor Wang, aku sengaja undang buat Yan Q. Kalian bisa hadir di reuni ini semua karena berkat Yan Q. Adapun Yon Wan Wan, dia sama sekali nggak ada hubungan dengan keluarga Pei. Benar. Memang aku datang ke reuni ini karena Yang Chu. Jadi, Yang Wan Wan kerja sama batal. Sifatmu seperti itu, mana mungkin menarik perhatian keluarga Pei. Yan Wan Wan, kok kamu berani pura-pura sama begini ya? Kamu mau bikin kita semua celaka? Nak, kamu pasti merasa tertekan. Gak apa-apa, cuma gelang itu saja. Bawa Yanshu pulang dulu untuk istirahat sejenak ya. Jangan terlalu memikirin soal gelang itu. Karena semuanya akan baik. Sekarang waktunya santai. Esok aku mau traktir kamu makan. Ada kabar baik lagi? Bertemu kamu kan sudah hal terbaik di dunia. Semua harus ada akhirnya. Sekarang aku akhirnya dapat hak waris. Sudah waktunya menepati janji sebelumnya. Kamu, maksud kontrak kita sudah habis? Iya. Yanshu, kamu rela. Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu ke aku? Kamu kebanyakan nonton drama, bos. Jadi otakmu rusak deh. Cinta aku. Nggak cinta aku. 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 Tuan muda, jangan makan lagi. Kamu udah bikin taman bunga di bawah botak. Aku dan Yang Q jodoh habis. Hidupku cuma lampu dan doa. Habiskan sisa hidup. Nih, makan aja. Biar mulutmu diam. Yang Kyo. Satu-satunya tanaman yang bisa aku rawat cuma kaktus. Pak, kaktus ini harganya berapa? Bukannya ini istri satpam? Atau gimana kalau aku temenin kamu? Dulu kalau kamu setuju, mungkin aku nggak perlu cari adikmu. Linsheng, jangan kurang ajar ya. Kalau berani, pukul aku dong. Ayo pukul. Seumur hidup baru kali ini dengar permintaan sejahat ini. Oke, aku turutin. Tapi barang semahal ini nggak layak. Suaranya galak banget. Volume suaranya bahkan sangat keras. Tapi kamu nggak berani juga nyentuh aku sama sekali kan? Ada apa ini? Kamu terluka nggak? Kamu mukul dia, ya? Lihat baik-baik. Aku yang dipukul olehnya. Dan aku yang menjadi korban di sini. Kamu masih berani ngomong? Jangan berantem di jalan. Dilihat orang nggak bagus. Tapi, dari mana kamu dapat kaktus? Itu hadiah yang aku beli buat kamu. Tapi sekarang udah jatuh semua di tanah. Kamu nggak layak karena kaktusku. Bertengkar di jalan besar itu nggak bagus. Kalian pasangan ini Yan Chu, anak satpam yang gak berguna itu, lagi ada sama aku. Kalau mau nyelamati dia, tukar dengan Rini Produksi dan hak waris ya. Halo. Yan Wan Wan. Ada apa? Tuan Zi, bermasalah? Cari Yang Wan Wan sekarang. Oh. Maksudku, Pei tuan-tuan diculik Yan Wan Wan. Secretary, kamu harus khawatir ya, Wan. Ada ayah, kayak kamu. Kashen, aku tangkap anak satpam itu. Ancam Yan Q buat serahkan hak waris. Cepat bantu aku. Mau naik mobil bareng nggak? Secara teori,
Tujuan kita sama. Tolong, ada pembunuhan. Diam, kartun diputar, snack dimakan. Mau apa lagi? Aku mau stik keju. Nyebelin banget. Kan udah aku bilang, cuma aku sendiri. Beli stik keju siapa jagain kamu? Sendirian. Berani culik aku. Kamu gak hormat aku. Lakuin aja. Dapat yang aku mau. Aku habisin korbannya. Tutupin ke Yanju. Diam-diam, biar Yanju masuk penjara seumur hidup. Keluarga Yan jadi milikku. Kamu yakin bisa diam-diam begitu? Tentu. Rencanaku sempurna. Lin Sheng, backup aku. Otakmu, penjahat mati ngomong banyak. Masuk. Semua. Sebenarnya, kamu ngomong sama siapa? Jangan dekati aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang juga. Jangan sentuhku. Biarkan aku bebas. Tangani Tuan Muda. Pukulin aja sampai mati. Itu nggak mungkin. Mama bilang jangan ikut kekerasan berdarah. Nggak bagus buat tubuhku. Gimana kalau kita main tebak-tebakan yuk? Lepaskan aku, ampuni aku. Tidak bisa. Aku tunggu adegan penculikan ini. Lama, kamu bikin kacau. Ini hukuman buat kamu. Lepaskan aku. Tolong gak? Lin Sheng, cepat datang. Selamatkan aku. Lihat, aku nggak ikut kok. Gimana kalau kalian lepasin aku dulu? Tidak bisa. Kamu sandera tukaranku. Bukan bro, istrimu itu lebih mementingkan hak warisan daripada nyawa anakmu sendiri. Wanita kayak gitu nggak layak dipertahankan. Kamu benar. Hak warisan tak seberharga nyawa Pei Tuan-Tuan. Lepasin aku dulu. Aku bantu. Selamatkan anakmu. Tapi istriku lebih penting daripada Pei Tuan-Tuan. Jadi aku harus dengar. Kata istriku, mulutmu manis banget. Kamu mau ngapain? Takut kamu capek, aku tuang air buat kamu. Aku mau kayak kamu bahkan gak kasih stik keju. Tuan-tuan, lepaskan aku. Aku janji gak akan mempersulit Yanqiu lagi. Jangan tanya tuan-tuan. Bro kecil, aku salah. Nggak rebut Yanqiu lagi. Orang dewasa kayak kamu gak bisa dipercaya. Lagi pula menculik aku. Tanggung resikonya. Kamu siapa? Dengarkan. Saya Pangeran Pei, tuan-tuan. Kamu baik. Mami datang. Mereka mau bunuh aku. Anak kecil. Kenapa punya dua muka sih? Bukannya kamu yang nyulik tuan-tuan. Kok bisa jadi begini? Apa yang terjadi, Wan-Wan? Tolonglah bantu aku. Dan Kak Sheng juga tolonglah datang cepat. Aku sangat membutuhkan pertolongan kalian berdua sekarang. Shangge, kenapa kamu jadi kayak gini? Yan Wan-Wan, siapa sebenarnya yang nyulik siapa? Sekarang kalian saling selamatkan aja. Siapa bilang kalian jodoh? Yan Wan-Wan, penculikan dan pemerasan. Tahu akibatnya gimana? Dia mau menjebak kamu. Nanti setelah dapet yang aku mau, aku habisin dia. Lalu aku lempar semua ke Yanqiu. Diam-diam, gak ada yang tahu. Biar dia masuk penjara seumur hidup. Yang family jadi milik aku. Coba aku urut. Penculikan, pemerasan, percobaan pembunuhan, menjebak. Gila juga ya. Gimana? Aku boleh pergi dulu nggak? Aku nggak ikut penculikan loh. Datang ke sini juga bukan kemauan aku sendiri. Vincent, tolong aku. Bawa aku pergi bareng. Stop. Kamu tuh melanggar hukum. Aku warga baik-baik. Warga baik. Aku nggak kenal kamu. Lin Sheng, waktu deketin aku, nyawa mau dikasih. Sampah banget. Nyawa buat kamu. Kamu kira siapa? Bidadari gitu. Ya, Wan-Wan. Cara kamu milih orang itu juga gak bagus. Udah cukup. Yanqiu. Diam saja. Dari kecil semua milikmu. Hak waris dan status putri utama keluarga Yan. Semua milikmu. Coba bilang. Kenapa? Kenapa harus kamu? Kamu dengar, itu omongan? Itu memang punya aku. Perusahaan punya mama aku. Aku lahir lebih dulu dari kamu. Ibumu jadi istri ketiga, layak dihormati? Iya. Jangan bilang aku seburuk itu juga. Ayahmu yang gak berguna dan kakakmu yang brengsek itu milikmu. Aku gak pernah rebut dari kamu. Sayang, kamu benar-benar jago bikin orang sakit hati. Yanqiu, mati aja.
Tangkap dia. Biar dia masuk penjara seumur hidup. Yanchu, semuanya milikku. Semuanya milikku. Sayang, sakit, peluk dong. Padahal belum ke rumah sakit. Tuh kak, kamu harusnya sudah sembuh. Yanchu, kamu selalu datar banget ke aku. Ternyata kamu suka begini. Aku juga bisa kok. Aku juga bisa. Mobilnya sudah siap. Ingin pulang atau ke rumah sakit? Ke rumah sakit. Baik. Mereka itu tuan kecil tuan, yang selalu tampak lucu dan menggemaskan dengan penampilannya yang bulat dan lembut, serta memiliki aura yang hangat dan menyenangkan, yang mampu membuat siapapun yang melihatnya merasa senang dan tenang. Dokter, gimana? Kondisi pasien stabil, tapi khawatir cedera tulang belakang. Kita tetap observasi dulu. Cedera tulang belakang? Maksud Anda, dia bisa saja lumpuh? Benar, tapi kita harus tunggu hasil ronsen dulu untuk memastikannya. Sayang, ini semua salahku. Kalau aku sedikit lebih cepat mungkin... Kalau kamu lebih cepat lagi, Bisa jadi yang lumpuh justru kamu. Sayang, kamu sadar. Pei, sudah kontrak selesai. Uangnya transfer ke rekeningmu. Kamu bisa pergi. Kamu menyalahkanku. Nggak bisa lindungi kamu. Sayang, kasih aku kesempatan lagi ya. Aku gak salahmu. Cuma kamu urus tuh Wenzi. Kalau aku sampai lumpuh, aku gak mau jadi beban kamu. Yanchu Yu. Kok lesu banget? Orangnya kan masih hidup juga. Aduh, Paya, biar aku jagain dulu di sini. Kamu pulang, ganti baju dulu sana. Kamu harus tetap semangat, supaya orang yang kamu rawat bisa cepat sembuh. Pergi. Kakak, bangun. Ini salah tuan-tuan. Aku bikin kakak terluka. Jangan nangis lagi tuan muda. Nona Yanchu pasti akan baik-baik saja. Kakak nanti masih mau sama tuan-tuan nggak? Kakak kan udah nggak mau sama kakak laki-laki. Hati-hati bicara dengan saya. Istriku, yang selalu mencintai dan mendukungku. Nggak mungkin. Halo, kamu? Siapa? Mulai hari ini, aku akan sanggup-sanggup berdoa untuk istriku. Sampai Yanchu bangun. Aku mau makan vegetarian dan doa Buddha. Kak, baik. Tuan-tuan, jangan tiru. Gila, benar-benar gila. Ngerti? Apa? Hati tulus, terkabul. Aku yakin ketulusanku bisa menyentuh surga. Istriku nggak jadi cacat. Kok nggak ada yang kasih tahu kamu? Tulang belakang Nona Yanchu baik, pulih setelah bangun. Istriku baik-baik saja. Ibumu nggak bilang ke kamu? Dia bilang ke aku, Syukurlah. Tuhan tergerak karena ketulusanku. Istriku cinta aku seumur hidup. Sudahlah, kakak cedera demi aku. Dia paling cinta sama aku. Hei tuan-tuan, kamu berani rebut istri kakakmu? Dengerin baik-baik, sejak umur 5 tahun aku sumpah cuma mau nikahin Yanchu. Aku setia, dia lebih 20 tahun. Tapi kamu udah bohongin dia. Aku juga gak mau bohongin dia. Waktu itu dia bilang gak mau punya urusan sama anak orang kaya. Aku ini pewaris keluarga. Hei, duitku banyak banget. Gimana caranya aku bisa dekat sama dia? Aku harus gimana? Menurutku, sekarang lebih baik kamu diam dulu. Kapan kamu bangun sayang? Jangan tanya kapan aku bangun. Aku dengar semua yang kamu bilang barusan. Sayang, aku salah. Pembohong. Katanya dia nggak bilang soal kalian berdua. Ya, berdiri sana. Oh. Kenapa nggak bilang duluan? Istri, bangun. Acak. Kalau aku belum bangun, mau bohongin aku sampai kapan? Aku belum kepikiran. Nggak sengaja bohong sama kamu. Lecat. Kakak, anak kecil nggak jujur karena orang dewasa yang ngajarin. Tuan-tuan, bukan anak nakal. Wanji nggak perlu lutut. Wanzi, kesini sama kakak. Kakak, kamu nggak tahu. Bisa bilang mau suap. Aku juga pay tuan-tuan. Dasar pengkhianat. Kalau bos salah, asisten juga ikut tanggung jawab. Berlutut aku. aduh, ini harus aku foto dan kirim ke grup keluarga. Jarang banget. Ya, catatan
Sang Buddha. Siap. Enwi, Pei. Saya, hati-hati. Saya bantu Anda berdiri. Enwi, Pei. Maaf repotkan Anda. Lihat, dia masih memanggilku Enwi. Hei, begini, kalian anak muda ngobrol baik-baik. Bicarakan semuanya dengan jelas ya. Nyonya, teriak panggil saya. Kamu duduk. Tunggu istrimu suruh kamu bangun. Ayo, 门里看. Sini. Sayang, aku tahu aku salah. Coba bilang, salahmu apa? Aku nggak seharusnya bohongin kamu. Kamu memang gak seharusnya bohong. Udah kaya, kenapa gak bilang dari awal? Nikah sama orang paling kaya di usia 30, jadi gak perlu susah payah 30 tahun. Enak kan? Sayang, kamu udah gak marah sama aku. Tapi, apa kamu cuma cinta uangku aja? Itu juga nggak apa-apa, tapi aku lebih suka kalau kamu cinta jiwaku juga. Gimana ya ngomongnya? Waktu kamu masih jadi satpam, aku juga sudah cinta kok. Oh iya, beneran waktu umur 5 tahun kamu udah suka sama aku? Aku sama sekali gak ingat. Waktu itu, aku terpisah dari keluargaku, kamu kira aku pencuri, bahkan tampar aku. Lalu, setelah kamu tampar aku janji nikahin kamu seumur hidup. Aneh. Setelah tampar aku, kamu bilang jangan jadi pencuri. Lalu, ajak aku makan. Menurutku, kamu kayak Dewi dari langit. Jadi, dari umur 5 kamu udah rencanain, sembunyiin jati diri, tipu aku makan ya? Enggak, kamu nggak boleh mikir gitu. Hatiku tulus kok, kalau nggak percaya, coba aja. Putra Buddha dari Beijing. Kenapa dia begitu? Mungkin karena terlalu cintaku.